Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1. Apa itu? Plane pengintai jiwa segala cuaca berbentuk pancake bundar terbang perlahan melintasi laut. Direktur, kita akan tiba di ujung utara. Sebuah suara tajam terdengar, dan Nan Cheng, yang mengenakan seragam militer putih, melapor kepada Lan Xiao, yang duduk di kursi kopilot. Mereka adalah tim ekspedisi ilmiah dari Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno, anak rombongan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Federal Douluo Cabang Tiandou. Sejak Federasi Douluo menyelesaikan perjalanan luar angkasa pertamanya sekitar 9.000 tahun yang lalu, manusia mulai terus menjelajahi luar angkasa. Eksplorasi dan penemuan yang terus-menerus membuat manusia semakin memahami luasnya alam semesta. Dengan bertambahnya populasi dan beberapa masalah lainnya, manusia mulai mencoba imigrasi antar bintang. Setelah upaya tak henti-hentinya selama ribuan tahun, imigrasi ke planet pertama akhirnya selesai lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Dalam lebih dari 1.000 tahun berikutnya, umat manusia telah menyelesaikan rencana imigrasi dan pengembangan 7 planet. Sejak bencana yang hampir ditimbulkan oleh makhluk jiwa sekitar 10.000 tahun yang lalu, Molan, pembicara dari generasi yang dikenal sebagai Ibu Perdamaian di Federasi Douluo, mengumumkan bahwa manusia dan makhluk jiwa hidup berdampingan secara damai. Semua pembunuhan terhadap makhluk jiwa dilarang. Ketika Federasi menjajah planet ketiga, Federasi menyumbangkan planet ini kepada para makhluk jiwa. Dipimpin oleh beberapa raja makhluk jiwa masa kini, Federasi melakukan migrasi besar-besaran dari platform 10.000 binatang plane kecil. Soulbeast akhirnya memiliki rumahnya sendiri. Setelah itu, planet ketujuh diberi makhluk jiwa. Dengan 2 planetnya sendiri, para makhluk jiwa telah mampu pulih sepenuhnya dan memulihkan diri selama 10.000 tahun terakhir, dan dendam mereka terhadap manusia telah terselesaikan sepenuhnya. Manusia sepenuhnya bekerja sama dengan makhluk jiwa dengan cara yang benar-benar baru. Selama puluhan ribu tahun terakhir, sejak makhluk jiwa menempati seluruh planet Douluo dan manusia berjuang untuk bertahan hidup, hingga saat manusia menemukan pemandu jiwa dan mulai mengompresnya. Ruang hidup makhluk jiwa, dan kemudian ribuan tahun yang lalu Raja Makhluk Jiwa yang terbangun memimpin makhluk jiwa yang tersisa untuk membalas dendam pada manusia. Saat ini, manusia dan makhluk roh hidup berdampingan dengan damai. Perubahan zaman akhirnya memungkinkan manusia dan makhluk jiwa, yang berkerabat dekat karena profesi master jiwa, memasuki masa perkembangan yang damai. Tim ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh Lan Xiao datang ke ujung utara untuk menjelajahi dan melihat apakah masih ada makhluk jiwa es dan salju atau peninggalan makhluk jiwa yang tersisa di sini, untuk melakukan penelitian terhadap makhluk jiwa kuno. Oke, Lan Xiao memiliki pangkat mayor di pundaknya dan tampan. Dia berusia 31 tahun dan lulus dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Federal Douluo, yang berspesialisasi dalam penelitian makhluk jiwa. Semua unit penelitian ilmiah dianugerahi pangkat militer dan dikelola secara seragam oleh Federasi. Sambil menyetujui, daerah utara jauh pernah dikenal sebagai tanah suci terakhir di benua Douluo. Lingkungan yang keras di sini mencegah beberapa makhluk roh yang tersisa dirusak oleh manusia. Kemudian, mereka juga bermigrasi, tetapi dunia makhluk roh di sini tidak bergantung pada dirinya sendiri, dan butuh banyak upaya untuk membuat sebagian besar makhluk roh menyetujui imigrasi. Namun ada pula yang tetap memilih bertahan atau bersembunyi. Matanya tanpa sadar tertuju pada lekuk tubuh Nan Cheng yang anggun di balik seragam militernya. Selain sebagai rekan kerja, mereka juga merupakan pasangan. Tidak lama setelah Nan Cheng yang cantik masuk institut, dia diabaikan oleh direktur. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik dan berencana menikah setelah kembali dari ujian ilmiah. Nan Cheng memelototinya dan membuang muka. Penampilannya yang menawan membuat Lan Xiao tersenyum penuh arti. Setelah memasuki ujung utara, segera nyalakan detektor kehidupan. Tingkatkan intensitas deteksi ke level monster jiwa 10 tahun. Ya, Nan Cheng, yang secara khusus bertanggung jawab atas deteksi, segera merespons dengan ramah. Far North telah menjadi tempat yang sangat dingin sejak zaman kuno. Hampir tidak ada tumbuhan yang dapat bertahan hidup di sini. Ketika ada makhluk roh di masa lalu, mereka kebanyakan adalah makhluk roh besar yang tahan dingin. Ada juga beberapa makhluk jiwa khusus seperti Ice Jade Scorpion dan Snowgirl. Segera, plane pengintai yang dipandu jiwa segala cuaca memasuki ujung utara dan terbang lebih jauh ke dalam lingkaran dalam.
Lingkaran cahaya putih lembut mengelilingi plane pengintai, mengisolasi hawa dingin yang pahit dari dunia luar. Dari tengah perut bagian bawah bidang datar, cahaya hijau muda bersinar. Saat cahaya jatuh ke tanah, ia membentuk celah hijau yang dapat menutupi 1 kilometer persegi. Di dalam celah tersebut, siapapun yang memiliki kekuatan hidup melebihi 10 tahun level jiwa binatang akan terdeteksi. Ini adalah jenis pendeteksi kehidupan terbaru. Cukup halus untuk menembus ratusan meter di bawah tanah. Plane pengintai mengamati garis pantai saat bergerak maju. Meskipun jangkauan pendeteksi kehidupan sangat luas, namun Far North sangat luas. Diperlukan waktu lama untuk memindai seluruh area atau bahkan hanya menjelajahi sebagian saja. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat, kita sudah menyiapkan program deteksi dan membiarkan semua orang beristirahat. Kuharap kita bisa menemukan sesuatu kali ini. Lan Xiao meregangkan tubuhnya dan berkata dengan malas. Selalu ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Melihat penampilannya, Nan Cheng mengerutkan bibirnya. Orang ini selalu seperti ini. Dia sepertinya melakukan segalanya dengan sembarangan, tapi dia bisa melakukan semuanya dengan baik. Ketika dia masih di sekolah, dia menjadi siswa terbaik tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Setelah bekerja, dia diterima di lembaga penelitian dengan mudah. Dia jelas diterima bersamanya, tapi sekarang dia masih letnan, tapi sudah 2 kali dipromosikan. Anda harus tahu bahwa promosi ke pangkat militer sangatlah sulit. Jika tidak ada perang, seseorang dapat secara bertahap menjadi perwira setingkat sekolah, dan seseorang harus berusia setidaknya 40 tahun. Tapi pria ini baru berusia 31 tahun ini. Kalau dipikir-pikir, saya merasa sangat tidak yakin. Saya jelas bekerja lebih keras daripada dia. Bahkan ketika dia mengejarnya, dia tampak bingung dan menyerah di balik senyumannya yang tidak berbahaya. Mendengus. Saat dia memikirkannya, sebuah bayangan menghalangi cahaya di depannya. Sebuah tangan besar mengusap kepalanya, dan kemudian suara yang familiar terdengar di telinganya, "Oke. Jika ada instrumen yang terdeteksi, secara otomatis akan berbunyi. Datang dan makan malam bersama saya. Orang lain pasti akan menjadi pasangan dengan rekan kerja di departemen yang begitu penting, jadi mereka pasti akan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan mereka, tapi Lan Xiao sama sekali tidak memiliki kesadaran diri seperti itu. Dia sangat dekat dengan Nan Cheng banyak mengingatkannya. Namun, dia tetap sama dan berkata, "Aku tidak bisa menahannya." Nan Cheng berdiri, dan kemudian menyadari bahwa dia dengan mudah mendengarkan kata-katanya. Sialan. Dia mengangkat kepalanya dan ingin memelototinya, tapi yang menyambutnya adalah senyum menawan Lan Xiao, dan matanya tertarik olehnya. Tangan kecil berjalan menuju restoran plane luar angkasa. Suara orang ini masih terdengar di telinganya, "Aku hanya menyukai penampilan konyolmu. Siapa yang bodoh? Siapa yang bisa kamu katakan?" Tepat ketika dia sedang memikirkan apakah akan melakukan serangan. Tiba-tiba, serangkaian suara, Didi, yang cepat menarik perhatian semua orang. Nan Cheng bergegas kembali hampir tanpa sadar. Di depan posisinya, dia dengan cepat melakukan serangkaian operasi. Layar di depannya dengan cepat membesar, dan dia dapat dengan jelas melihat lingkaran cahaya yang kuat terus menyebar dari layar. Lan Xiao mengikuti dari belakang layar, wajahnya menjadi serius. Setiap unit, harap diperhatikan. Mungkin ada bentuk kehidupan yang kuat. Plane pengintai naik ke ketinggian 3000 meter dan detektor kehidupan fokus pada deteksi. Perisai pelindung dibuka sementara untuk kekuatan maksimum dan senjata intersepsi disiapkan. Dia memberikan serangkaian perintah tanpa ragu-ragu. Ekspresi malas di wajahnya menghilang dan digantikan oleh kesungguhan. Lingkaran cahaya yang menyebar di layar berwarna merah, yang berarti dia tahu betul bahwa hanya jiwa dengan level 100.000 tahun yang bisa. Hanya binatang itu dapat melepaskan energi kehidupan yang begitu kuat. Gunakan satelit pengintai untuk mengamati secara detail. Lan Xiao menepuk bahu Nan Cheng. Ya, tangan Nan Cheng beroperasi pada konsol di depannya seperti kupu-kupu di bunga. Segera, satelit terhubung, dan satelit pengintai definisi tinggi mengunci target di bawah bimbingannya. Lan Xiao berdiri tegak dan beralih ke layar utama plane pengintai. Di layar utama, sebuah gambar diperbesar dengan cepat. Awalnya, itu hanya area putih, dan segera, menjadi jelas bahwa itu adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh es dan salju. Sebenarnya memang begitu lebih seperti retakan. Retakan tersebut dengan cepat membesar dalam deteksi definisi tinggi dari satelit pengintai, hingga mencapai kedalaman lembah. Energi kehidupan yang sangat besar datang dari sini,
Ketika satelit diposisikan pada titik tersebut, baik Lan Xiao dan Nan Cheng dapat dengan jelas melihat ada lingkaran cahaya keemasan samar yang bersinar di bawah lapisan salju putih. Lebih besar dari, perbesar lebih besar. Lan Xiao berkata dengan suara yang dalam. Gambarnya terus diperbesar, dan kali ini saya bisa melihatnya lebih jelas. Permukaan salju tidak hanya bersinar dengan emas, tetapi juga perak. Kedua warna itu berkedip perlahan secara bergantian. Nan Cheng menoleh ke arahnya dan berkata dengan lembut, apa itu? Soul Land 4 Chapter 2. Pencairan dan Kebangkitan. Bintang Tiandou, sebagai bintang administratif pertama yang ditemukan manusia dan berhasil berimigrasi, memiliki sejarah ribuan tahun. Planet ini berukuran sekitar setengah dari bintang Douluo asli. 54% permukaan planet ditutupi oleh lautan, 40% diantaranya adalah laut air tawar dan 60% lainnya adalah laut air asin. Awalnya tidak ada makhluk hidup di permukaan planet ini. Setelah manusia hadir, mereka mengandalkan kekuatan teknologi untuk mengembangkan seluruh permukaan planet. Meskipun bintang Tiandou sendiri tidak memiliki makhluk hidup, ia memiliki landasan lingkungan yang 80% mirip dengan bintang Douluo. Menurut perkiraan ilmuwan manusia, selama organisme seluler pertama muncul, mungkin hanya diperlukan waktu puluhan ribu tahun yang akan datang. Sebuah planet dengan peradaban telah muncul. Kedatangan kolonisasi antar bintang-bintang Douluo tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecepatan ini secara signifikan. Alasan mengapa dinamai Tiandou adalah untuk memperingati negara yang pernah menjadi negara terkuat di benua Douluo. Sejak bencana yang disebabkan oleh makhluk jiwa 10.000 tahun yang lalu, seluruh planet Douluo telah mulai berevolusi sebagai berkah terselubung, dan manusia juga telah meninggalkan dendam masa lalu mereka. Pada saat itu, Federasi Douluo, Kekaisaran Tiandou, dan Kekaisaran Bintang Luo, yang awalnya terbagi menjadi 3 bagian dunia, memutuskan untuk bergabung setelah hampir 100 tahun konsultasi dan negosiasi, dan mereka masih disebut Federasi Douluo. Kekaisaran Tiandou yang asli dan Kekaisaran Bintang Luo menjadi 2 wilayah otonom. Secara historis dikenal sebagai daerah otonomi Tiandou dan daerah otonomi Xingluo. Federasi ini sepenuhnya otonom secara internal, namun sumber dayanya dibagi bersama dengan federasi. Sehingga mempercepat eksplorasi dan penelitian ilmiah. Bintang Douluo, tempat benua Douluo berada sekarang, juga disebut bintang induk. Sebagai bintang administratif pertama yang dijajah, bintang Tiandou tidak diragukan lagi adalah yang paling berkembang selain tingkat energi keseluruhan yang tidak dapat dibandingkan dengan bintang induk. Semuanya di sini tidak jauh berbeda dengan planet asalnya. Secara khusus, bintang Tiandou sangat kaya akan mineral dan kaya akan berbagai logam langka. Justru karena itulah manusia memiliki kekuatan lebih untuk melanjutkan migrasi antar bintang. Anda tahu, sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap migrasi antar bintang sangatlah besar. Tiandouxing, eksperimen penelitian ilmiah yang membuat zaman sedang dilakukan di kantor Pusat Akademi Ilmu Pengetahuan Federal Cabang Tiandouxing. Di laboratorium kubah besar, ratusan ilmuwan terkemuka sibuk secara terpisah. Di tengah laboratorium, di dalam cawan petri besar, sesosok manusia dibenamkan ke dalam cairan. Bersiaplah untuk mulai memanaskan dan melelehkan. Tambahkan nutrisi biologis konsentrasi tinggi. Bersiaplah untuk menyuntikkan energi jiwa. Berdiri di posisi utama, seorang ilmuwan tua berambut abu-abu memberi perintah dengan suara rendah. Di dalam cawan petri, karena kekeruhan cairannya, tidak jelas keberadaan apa yang ada di dalamnya, namun semua ilmuwan sedikit gugup saat ini. Ini adalah ujian pencairan dan kebangkitan. Spesimen tersebut ditemukan di ujung utara bintang induknya 300 tahun lalu. Tubuhnya terawat dengan sangat baik tanpa luka. Karena teknologi pada saat itu belum sempurna, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mencairkannya. Kurang dari lebih besar dari. Dalam ribuan tahun terakhir, seiring manusia mengembangkan lebih banyak planet dan menemukan lebih banyak material, tingkat ilmu pengetahuan telah meningkat pesat. Beberapa tes pencairan dan kebangkitan telah berhasil dilakukan. Beberapa organisme yang telah dibekukan selama beberapa tahun dapat berhasil dicairkan dan dibangkitkan kembali. Roti di depan saya diperkirakan sudah ada selama ribuan tahun. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia roti yang telah dibekukan begitu lama dicairkan, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Dan menurut kesimpulan para ilmuwan, manusia di dalam es mungkin sudah ada sejak lama. Jika dia benar-benar berhasil dibangkitkan, dia tidak hanya akan membawa signifikansi ilmiah, tetapi juga signifikansi sejarah. Untuk uji pencairan dan kebangkitan hari ini,
para ilmuwan telah sepenuhnya siap dan memikirkan rencana yang tak terhitung jumlahnya. Ia mulai mencair. Menurut kecepatan pencairan es, subjek percobaan kemungkinan besar akan bertahan lebih lama. Semakin lama es dibekukan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Para ilmuwan sedikit bersemangat. Tidak diragukan lagi, semakin lama roti ini ada, semakin besar maknanya jika dia bisa dibangkitkan. Apakah Anda ingin mulai menyuntikkan cairan perbaikan otak dan cairan perbaikan organ? Petik 2. Mulai penyuntikan. Ya, ulangi, mulai penyuntikan. Namun di saat berikutnya, alarm yang menusuk berbunyi. Laporan mendesak, injeksi tidak dapat dilakukan. Jarum paduan tidak dapat menembus objek percobaan dan telah patah. Apa? Ilmuwan tua yang bertanggung jawab terkejut. Meski sekeras Misha, ia bisa dengan mudah ditembus. Apakah pencairannya belum lengkap? Tubuhnya sendiri belum meleleh. Tubuh meleleh dengan lancar dan tubuh sudah lembut, tetapi kulitnya sangat keras dan tidak bisa ditembus. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera, lakukan pemulihan stimulus yang kuat. Kepala ilmuwan mengeluarkan perintah dengan tegas. Tapi wajahnya sudah sedih. Bukan hanya dia, tapi juga seluruh ilmuwan di sekitarnya. Mereka semua tahu bahwa kemungkinan subjek percobaan dibangkitkan sangat kecil. Berdasarkan pengalaman masa lalu, subjek percobaan yang dicairkan harus menjalani perbaikan otak dan perbaikan organ sesegera mungkin sebelum mereka dapat bertahan hidup. Yang paling awet jika dibekukan pada suhu sangat rendah adalah darah, dan yang paling rusak adalah otak. Jika otak tidak bisa segera diperbaiki, kemungkinan kebangkitannya bahkan tidak 1%. Kecuali jika dibekukan hanya beberapa jam. Terlebih lagi, badan eksperimen ini telah dibekukan selama ribuan tahun. Cairan perbaikan yang disiapkan untuknya semuanya telah ditingkatkan dan tidak dapat disuntikkan ke dalam tubuh sekarang. Jika direndam secara eksternal, efeknya pasti jauh lebih buruk. Seiring dengan penyuntikan energi penuntun jiwa ke dalam cawan petri, lingkaran cahaya putih samar mulai memancar. Kepala ilmuwan menghela nafas, kami masih ceroboh dan tidak mempertimbangkan situasi ini. Subjek percobaan ini mungkin sangat tidak biasa, dan bahkan mungkin adalah seorang kultivator makhluk jiwa, jadi kekuatan fisiknya sangat tinggi. Sudah terlambat untuk berubah jarumnya sekarang. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya mengajukan permohonan jarum infus kekuatan tertinggi. Saya akan memikul tanggung jawab ini. Ketua, jangan katakan itu. Belum ada yang mempertimbangkan masalah ini. Seorang pria paruh baya di sampingnya berkata dengan cepat. Tunggu sebentar, lihat. Tiba-tiba, seorang ilmuwan wanita tua di seberang menunjuk ke cawan petri. Para ilmuwan melihatnya, dan mereka terkejut menemukan bahwa cairan keruh di cawan petri tiba-tiba menjadi transparan, dan sosok manusia di dalamnya mulai menjadi lebih jelas. Ini adalah... Ketika sosok manusia itu perlahan-lahan menampakkan penampilan aslinya, semua orang mau tidak mau terlihat sedikit terkejut. Itu adalah seorang gadis cantik. Sebelumnya, karena dia tersegel dalam es tebal, seluruh penampilannya tidak terlihat. Tubuhnya ditutupi gaun berwarna perak, rambutnya juga berwarna perak, dan sosoknya langsing. Meski matanya tertutup rapat, bulu matanya yang panjang tetap terlihat mempesona. Mata semua peneliti pria yang hadir tanpa sadar tertarik padanya, dan untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cepat, tingkatkan suntikan energi jiwa. Dia sepertinya menyerap sendiri larutan nutrisi di cawan petri. Ganti larutan nutrisinya. Cepat. Kepala ilmuwan berteriak hampir dengan gila, membangunkan para ilmuwan yang lamban di saat yang sama. Laboratorium kembali sibuk, dan para ilmuwan bergerak cepat. Larutan nutrisi disuntikkan kembali ke dalam cawan petri, dan energi pembimbing jiwa terus disuntikkan. Namun, situasi aneh terjadi. Tidak peduli bagaimana larutan nutrisi disuntikkan, cairan dalam cawan petri selalu bening. Tubuh gadis itu seperti lautan bintang, menelan semua nutrisi dan energi jiwa yang disuntikkan. Proses ini memakan waktu 1 jam penuh. Lihat, sepertinya dia baru saja mengerutkan kening. Seorang ilmuwan muda bermata tajam tiba-tiba menunjuk ke cawan petri dan berkata, tidak perlu membuktikan apa yang dia katakan, karena saat berikutnya, melalui peralatan transmisi suara, terdengar sedikit detak jantung, dong-dong, dong-dong, dong-dong. Bagi para ilmuwan, ini hanyalah suara alam. Yang lebih mengejutkan mereka adalah gadis di cawan petri itu menggerakkan bulu matanya dan perlahan membuka matanya. Matanya berwarna lavender dan kusam, menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Dia menatap kosong ke cawan petri di depannya dan mengangkat tangannya, seolah ingin bergerak.
Hentikan penyuntikan larutan nutrisi. Lepaskan larutan nutrisi dan suntikan oksigen. Kepala ilmuwan segera mengeluarkan perintah. Orang yang baru bangun dari kedinginan paling takut mati lemas. Hal ini bisa menyebabkan kematian otak sekunder. Cairan mengalir, oksigen mengalir. Mata gadis itu tampak menjadi lebih gelap. Dia bergumam dengan mata tumpul, "Aku lelah sekali, siapa aku? Di mana aku?" Soul Land 4 Chapter 3. Bintang dalam kesulitan. Air laut menyapu pantai, dan terdengar suara desir yang luas dan jauh. Angin laut sepoi-sepoi, sedikit asin, bertiup di sepanjang pantai. Lei Qingling memegang keranjang bambu di tangannya dan berjalan dengan gembira di pantai dengan kaki putih telanjang. Setiap hari saat air pasang surut, dia datang untuk menangkap ikan. Tangkap beberapa kepiting dan kerang. Sejak imigrasi antar bintang dimulai, ekologi planet Douluo terus membaik, dan semua jenis organisme dasar hidup dengan sangat baik, dengan polusi lingkungan yang jauh lebih sedikit. Lei Qingling berusia 19 tahun ini, tetapi dia masih dalam usia ketika dia sedang jatuh cinta. Baru-baru ini dia berada di rumah selama liburan musim panas, dan dia memiliki kebiasaan pergi ke laut. Laut Cina Selatan di benua Douluo memiliki biota laut yang paling kaya. Dia suka makan kerang, yang tidak terlalu enak jika dipadukan dengan jus anggur putih. Dia terutama menyukai lobster panggang anggur putih yang dibuat oleh ayahnya. Menurutnya, itu adalah makanan terlezat di dunia. Saat ini, sudah ada beberapa cangkang dan beberapa kepiting berukuran besar di dalam keranjang bambu. Betapapun mereka berjuang, mereka selalu terhalang oleh lapisan cahaya keemasan samar di permukaan keranjang bambu. Lei Qingling berlari beberapa langkah dengan cepat, melompat hingga 3 atau 4 meter dalam lompatan yang dahsyat, membuka lengannya, mengayunkan keranjang bambu, dan tampak seperti melayang di udara. "Hei, kapan aku bisa terbang? Kenapa kemampuan alamiku tidak muncul setelah jiwa bela diriku terbangun? Menyebalkan sekali. Aku ingin terbang, ingin terbang, ingin terbang." Hah! Saat dia jatuh dari udara ke tanah, dia tiba-tiba melihat sesuatu di pantai di kejauhan yang sepertinya mengubah pandangannya. Apa itu? Lei Qingling selalu ingin tahu tentang hal-hal baru, jadi dia berlari dengan cepat. Saat dia semakin dekat, dia melambat. Karena dia terkejut saat mengetahui bahwa itu sepertinya adalah seseorang. Separuh tubuh pria ini terendam air laut, dan separuhnya lagi berada di pantai. Tapi dia tampak sangat berat. Tidak peduli bagaimana laut menghanyutkannya, dia sepertinya terjebak di pantai, tidak bergerak. Apakah itu roti? Lei Qingling menggigil dan segera berhenti berjalan. Mengapa ada roti di pantai? Dia menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan lingkaran cahaya putih samar muncul dari tubuhnya. Kemudian, 2 cincin kuning dan 1 ungu di bawah kakinya, dan 3 cincin jiwa perlahan naik. "Apa yang kamu takutkan? Aku adalah penguasa jiwa. Bahkan jika dia adalah roh yang kesal, zombie atau semacamnya, aku bisa memurnikannya. Lihat aku, cahaya suci, bersinar." Keluarga mereka sangat enggan untuk berimigrasi. Nenek moyang mereka telah meninggalkan pesan bahwa mereka akan menjadi orang Douluo dalam hidup dan hantu Douluo dalam kematian. Tidak peduli apa yang terjadi di benua Douluo, keluarga Lei mereka tidak akan pernah pergi. Lebih besar dari cincin jiwa kuning peringkat pertama di tubuhnya bersinar, dan seberkas cahaya putih keluar dari tangannya, langsung menuju ke roti. Melihat cahaya putih menyinari pria itu, dia sangat puas dengan dirinya sendiri. Cahaya sucinya memiliki efek penyembuhan dan pemurnian pada orang normal. Bagi roh-roh jahat itu, pemurnian akan berubah menjadi serangan, dan efeknya luar biasa. Cahaya putih menyinari pria itu, dan Lei Qingling dapat melihat dengan jelas dengan bantuan cahaya tersebut. Kedua kaki pria itu terlihat, dan tubuh bagian atasnya masih berada di bawah air laut. Hal ini memperkuat gagasannya bahwa ini adalah roti. Dia tenggelam bahkan jika dia tenggelam. Namun, di bawah cahaya suci, kaki pria itu yang terbuka terlihat sangat berkilau, lurus dan ramping. Ia tidak dibenamkan ke dalam air laut sampai tingginya setengah kaki di atas lutut. Hah! Lei Qing menghela nafas, berpikir bahwa ini memang hanya roti. Hubungi saja polisi dan biarkan departemen terkait mengumpulkan jenazahnya. Cahaya suci ditarik, dan saat Lei Qingling hendak menggunakan komunikator jiwanya untuk menghubungi departemen terkait, kejadian yang tidak pernah dia duga terjadi. Baru saja mendengar suara air, pria itu tiba-tiba duduk dari laut. Kecuali botong dan bagian penting pria yang masih terendam air laut, tubuh bagian atas terekspos seluruhnya ke dalam air. "Ah!" teriak Lei Qingling, keberaniannya sebelumnya telah lama dilupakan olehnya.
Tiba-tiba dia melompat mundur, berbalik dan lari. Bagaimanapun, dia memiliki tingkat kultivasi di tingkat Master Jiwa 3 Cincin, jadi dia bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Baru sekarang saya berani melihat ke belakang. Pria itu masih duduk di dalam air, tampak sedikit menggelengkan kepalanya, tapi tidak berniat mengejarnya. Dadanya naik turun. Lei Qingling menepuk dadanya untuk menstabilkan kepanikannya sambil memperlambat dan berhenti perlahan. Saya jiwa guru, apa yang saya takuti? Apa yang harus saya takuti? Tidak takut, tidak takut, tidak takut. Dia berbalik lagi, tetapi tidak berani mendekat. Adil memandang pria itu dari kejauhan. Karena jaraknya yang jauh, saya tidak dapat melihat penampakan orang tersebut dengan jelas, namun samar-samar saya dapat melihat bahwa orang tersebut memiliki sosok yang sangat baik. Meskipun dia sedang duduk di laut, dia memiliki bahu yang lebar dan punggung yang lebar, serta memiliki lengan dan pinggang. Rambut panjang berwarna biru tua tergerai di bahunya, menutupi sebagian besar penampilannya. Rasa penasaran Lei Qingling mulai muncul kembali, sedikit mengatasi rasa takutnya. Saat dia hendak berjalan kembali, pria itu tiba-tiba berdiri. Ah, Lei Qingling berteriak lagi. Itu sebenarnya karena dia melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh seorang gadis berusia 19 tahun sebelumnya. Lebih besar dari. Dia segera menoleh dan mengarahkan tangan kanannya ke arah pria itu. Kamu cacingan, kamu tidak tahu malu. Pria itu sepertinya mengerti apa yang dia maksud. Maafkan aku. Suaranya agak kaku, tapi sangat menyenangkan. Lei Qingling terkejut saat mengetahui bahwa jarak antara mereka berdua hampir 200 meter, tetapi suara pria itu sepertinya berdering. Tepat di telinganya. Maukah kamu meminta maaf? Kamu, pakailah. Dia melemparkan mantel yang melingkari pinggangnya ke tanah, berbalik dan lari. Oh, oke. Saat suara pria itu terdengar lagi, kekakuannya sepertinya sudah berkurang banyak. Entah kenapa, Lei Qingling tiba-tiba merasa ingin berbalik dan melihat lagi. Sepertinya saya baru saja melihat perut 8 bungkus yang terlihat jelas. Angka itu sangat bagus. Aku baik-baik saja. Suara itu terdengar lagi. Baru kemudian Lei Qingling berbalik. Dia menemukan bahwa pria itu sudah berada di tempatnya berdiri sebelumnya. Mantelnya dikelilingi olehnya, menutupi bagian-bagian penting, tetapi sebagian besar tubuhnya masih telanjang, memperlihatkan payudaranya yang sempurna. Kali ini, Lei Qingling akhirnya melihat wajahnya. Matanya tiba-tiba menjadi agak terlalu lurus, dia sangat tampan. Hidung lurus, bibir cukup tebal, dan sepasang mata besar yang sangat indah. Warnanya jelas hitam, tapi mengapa di dalamnya tampak ada lingkaran cahaya keemasan yang samar. Dia memiliki rambut biru panjang yang tergerai di kepalanya, halus dan berkilau. Dia tampak berusia 20-an, tidak jauh lebih tua dari dirinya. Mungkinkah penampilan ini adalah penampilan seorang bintang terkenal yang sedang bermasalah? Pria itu berbicara lagi, dengan sedikit kebingungan dalam suaranya. Halo, bisakah Anda memberitahu saya di mana ini? Dan, siapa saya? Soul Land 4 Chapter 4. Anak yang lahir dari telur. Bintang Douluo, paling utara. Salju di Ngarai telah dibersihkan sebagian. Setelah 24 jam penuh melakukan berbagai eksplorasi, Lan Xiao dan tim pengintainya telah memastikan bahwa seharusnya tidak ada bahaya di tempat di mana cahaya emas dan perak bersinar dan fluktuasi energi kehidupan yang kuat dipancarkan. Lan Xiao secara akurat menilai bahwa ini seharusnya adalah rerun dewa. Jika tidak ada bahaya, rerun dewa dengan energi kehidupan makhluk jiwa berusia 100.000 tahun jelas merupakan penemuan hebat bagi mereka. Selanjutnya adalah penggalian rerun dewa. Kedua mekanisme kerja tersebut telah lama sibuk dan akhirnya membersihkan lapisan atas salju. Namun masih ada es di bawah salju. Es ini telah membeku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih keras daripada baja. Untuk menghindari kerusakan pada benda di dalamnya, mereka harus sangat berhati-hati. Lapisan esnya sangat tebal, namun setelah membersihkan salju di permukaan, keberadaan lingkaran cahaya emas dan perak di dalam es transparan semakin terpantul. Cahayanya menjulang, tidak terlalu kuat, tapi sangat jernih. Detektor kehidupan telah mendeteksi situasi di dalam, dan energi kehidupan selalu tidak berubah, dan tidak ada fluktuasi karena semua yang mereka lakukan di luar. Itu adalah hal yang baik, dan kecil kemungkinannya untuk membahayakan. Energi bimbingan jiwa perlahan-lahan memotong energi, terus-menerus menentukan lokasi spesifik dari benda di dalamnya.
Setelah 2 jam menebang es setinggi sekitar 4 meter, mereka dapat menentukan secara kasar ukuran benda tersebut. Diameternya sekitar setengah meter dan lebarnya 30 cm. Benda itu berbentuk oval. Jelas bukan makhluk roh. Kelihatannya seperti telur. Nancheng melapor kembali ke Lan Xiao. Mata Lan Xiao berbinar, jika ini benar-benar telur, maka kita mungkin telah mencapai kesuksesan besar. Meskipun dari situasi saat ini, saya tidak tahu jenis telur makhluk jiwa apa ini. Tapi itu hanya telur itu sendiri. Itu bisa memancarkan nafas kehidupan 100.000 tahun. Bisa dibayangkan bahwa ini adalah telur yang ditinggalkan oleh monster jiwa tingkat Raja Binatang. Jarang sekali ia masih memiliki energi kehidupan yang kuat di lingkungan beku, dan sangat mungkin menetas. Ini adalah harta karun. Sebagai penemu, tim peneliti mereka tidak hanya akan mendapatkan keuntungan militer. Makhluk jiwa 100.000 tahun ada di 2 planet makhluk jiwa itu, tetapi mereka telah lama menghilang di benua Douluo. Selain itu, Federasi memiliki perjanjian dengan 2 bintang monster jiwa. Setelah monster jiwa tingkat ini ditemukan, ia akan dikirim ke bintang monster jiwa. Sebagai imbalannya, bintang monster jiwa juga akan membayar ekstra selain pajak beban yang mereka bayarkan kepada Federasi. Tambahkan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh Federasi. Untuk mencapai keuntungan bersama, akan ada peningkatan dalam judulnya, dan pasti akan ada imbalan materi yang cukup besar untuk mendapatkan penyemangat. Sepertinya ini adalah hadiah pernikahan dewa untuk kita. Lan Xiao mengambil kesempatan itu untuk merangkul bahu Nancheng dan berkata sambil tersenyum. Jangan gegabah, ayo kita ambil kembali dulu. Nancheng berbisik. Lan Xiao tersenyum dan berkata, itulah yang aku sukai darimu. Jika kamu mengatakan aku bodoh lagi, aku akan segera bersamamu. Nancheng memotongnya secara proaktif dan membuat isyarat yang mengancam. Bos, bangun. Lan Xiao buru-buru melihat ke layar. Di layar, sebuah misya menyeret sepotong es persegi yang dipotong oleh mereka dan mengangkatnya ke depan kamera. Benar saja, ada telur di dalam es transparan. Telur oval itu memiliki pola emas dan perak halus yang terjalin di permukaannya. Kedua pola itu berkilau bergantian, yang mana sangat aneh. Cepat, bawa kembali. Lan Xiao segera memerintahkan. Segera, telur beku itu muncul di depan mereka. Ada juga serangkaian alat inspeksi di plane pengintai. Setelah diperiksa, satu-satunya yang bisa dibuktikan adalah telur aneh ini mengandung energi kehidupan yang sangat kaya. Membandingkan atlas makhluk jiwa dari Institut Penelitian Federal, tidak ada telur jenis makhluk jiwa apapun yang ditemukan serupa. Apakah kamu ingin menyimpannya di lemari es? Nancheng dan Lan Xiao berdiri di depan telur monster jiwa yang aneh ini. Dia menanyakan hal ini karena es di permukaan telur hampir mencair pada pengujian sebelumnya. Hal ini juga memungkinkan mereka melihat tubuh telur dengan lebih jelas. Pertama-tama, telurnya halus, telur bermotif emas dan perak sangat halus, dan garis-garis di permukaannya semuanya ramping, baik itu garis emas maupun garis perak. Mereka tampak terpelintir dan terjerat satu sama lain. Lan Xiao sedikit mengernyit dan berkata, secara teoritis, ia mengandung energi kehidupan yang begitu kuat sehingga tidak akan berdampak banyak pada lingkungan manapun, tetapi demi keselamatan, harus dicegah bahwa ia adalah makhluk jiwa es dan salju yang akan melakukannya. Terpengaruh oleh suhu. Jika terpengaruh, sebaiknya kita menyimpannya pada suhu rendah terlebih dahulu. Kami akan menunggu sampai kami kembali ke lembaga penelitian untuk melakukan serangkaian pengujian dan pengujian terperinci. Ini adalah kesempatan langka, dan saya khawatir bahwa akan sulit untuk meniru badan eksperimen semacam ini di masa depan. Ketika dia menyebutkan eksperimen tersebut, matanya berbinar. Dia sangat tertarik pada makhluk jiwa kuno dan memiliki banyak pengetahuan. Saat dia masih di akademi, dia dikenal sebagai ensiklopedia hidup makhluk jiwa kuno. Caca. Suara kecil itu membuat mereka semua tertegun sejenak. Apakah itu berdering? Nancheng bertanya dengan suara tanpa suara. Cepat, semuanya, kemarilah. Perisai bimbingan jiwa dari platform pengujian diangkat. Lan Xiao buru-buru memerintahkan. Energi kehidupan yang terkandung dalam benda ini sangat besar. Jika ada bentuk kehidupan yang benar-benar keluar, hanya dewa yang tahu apakah ia akan memiliki kekuatan serangan bawaan. Meskipun situasi ini sangat kecil, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di permukaan dari bangku tes, perisai putih terangkat, tetapi suara Caca di dalam muncul lagi. Caca, Caca, Caca. Suara itu mulai menjadi lebih padat, dan anggota staf lainnya dari tim penguji juga berkumpul. Dia datang dan melihatnya dengan rasa ingin tahu.
Ada 8 orang di tim ekspedisi ilmiah mereka. Selain Lan Xiao dan Nan Cheng, ada juga 2 anggota tim yang bertanggung jawab untuk keluar untuk pengumpulan, 2 pilot dan 2 peneliti. Ini adalah satu konfigurasi standar tim ekspedisi ilmiah. Saat ini, kecuali 1 pilot yang menerbangkan plane, semua orang berkumpul dan melihat telur di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Klik. Tiba-tiba muncul retakan kecil di sudut permukaan cangkang telur. Apakah akan keluar? Nan Cheng tanpa sadar mengelak ke belakang Lan Xiao. Semua orang juga tanpa sadar mundur selangkah. Bahkan makhluk kuat yang pada dasarnya agresif tidak akan memiliki kekuatan bertarung yang besar saat mereka dilahirkan. Lan Xiao mengambil inisiatif untuk mengambil beberapa langkah ke depan, dan lingkaran cincin jiwa muncul dari kakinya. 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam, total 5 cincin jiwa. Itu mewakili budidayanya di tingkat Raja Jiwa. Pada level usianya saat ini sudah merupakan level yang sangat luar biasa, dan ini juga merupakan salah satu alasan penting mengapa pangkat militernya meningkat pesat. Klik, klik. Suara-suara tajam mulai terdengar satu demi satu, dan mereka mulai menjadi semakin intensif. Akhirnya, salah satu sudut cangkang telur retak, dan sebuah benda putih muncul darinya. Semua orang memperhatikan dengan gugup, dan mata mereka semua terfokus pada benda putih itu. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Nan Cheng menjulurkan kepalanya dari belakang Lan Xiao, menatap kosong pada benda putih itu, dan bergumam, itu, mengapa itu terlihat seperti tangan? Ya, warnanya putih dan lembut, merah jambu dan kecil. Meski terkepal, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu terlihat seperti tangan kecil bayi manusia. Dan saat berikutnya, si kecil itu tangan dia menjatuhkannya sedikit, meraih kulit telurnya, dan sepertinya memecahnya. Klik, klik, klik. Suara itu terus terdengar, dan sesaat, tangan kecil itu terulur lagi, mematahkannya lagi, dan mematahkan sepotong kulit telur lainnya. Apakah dia? Lan Xiao melangkah maju dengan cepat dan melihat ke dalam melalui perisai pelindung. Saat ini, tidak banyak cangkang telur yang terlihat. Anda hanya dapat melihat samar-samar keberadaan putih dan lembut di dalamnya, dan kemudian suara klik-klik terus terdengar. Energi kehidupan menurun secara signifikan. Kita hanya berada pada level monster jiwa 10.000 tahun, kata Nan Cheng tiba-tiba. Hah, Lan Xiao memandangnya dengan heran. Mata Nan Cheng selalu tertuju pada layar, terus jatuh, dan kecepatannya turun lebih cepat. Klik, tangan kecil itu mengulurkan dan mematahkan bagian lainnya. Klik, klik, klik. Hanya energi kehidupan makhluk jiwa 1000 tahun yang berfluktuasi. Suara Nan Cheng sudah terdengar sedikit cemas. Lan Xiao menarik napas dalam-dalam, membuat keputusan tegas, dan berkata, buka perisainya. Hanya dengan membuka perisai energi jiwa kita dapat mengamati lebih jauh. Perisai terbuka, memperlihatkan telur di dalamnya. Tidak ada energi yang muncul. Saat tangan merah muda itu terus membukanya, penampilan aslinya akhirnya terungkap. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Saat Lan Xiao melihatnya untuk pertama kali, dia langsung tertarik dengan penampilannya. Ia yakin sekali bahwa seumur hidupnya ia belum pernah melihat bayi secantik itu, ya, bayi manusia yang lahir dari telur.